Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Hari ini karena kemarin bertepatan peringatan Hari Anak Nasional, kali ini kita akan ngobrolin soal anak Indonesia. Wah, ini luar biasa ya. Obrolannya seru banget deh kayaknya ya. Dan narasumber saya hari ini adalah Ibu Aymariati Soliha, MSI, selaku Ketua KPAI Pusat nih pendengar. Dan sudah tersambung melalui Zoom nih ya dengan panggilannya Ibu Ai ya, atau Ibu Yati nih. Ibu Ai aja. Ibu Ai saja. Halo Ibu Ai, apa kabar hari ini? Ya, halo, apa kabar semuanya? Saya alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, saya juga sehat hari ini Ibu, dan ngobrolin soal anak-anak ini cukup kompleks nih ya Ibu, karena data jumlah penduduk usia anak tuh hampir mencapai 1,3 dari total penduduk Indonesia, sekitar 28,8% atau 79,8 juta anak. Apalagi kita juga punya program untuk 2045 ya, untuk Indonesia Emas nih, harus dimulai dari anak-anak sedini mungkin begitu untuk capai 2045 Indonesia Emas. Lalu menurut Ibu nih selaku Ketua KPAI yang pasti selalu bersinggungan ya dengan pemenuhan hak-hak anak nih Indonesia, apa sih yang menjadi tantangan besar nih ya dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, Bu? Ya, terima kasih ya RRI sudah memfasilitasi. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2024, dan tentu berkaitan dengan dialog hari ini saya apresiasi ya RRI mengangkat tema yang sangat penting, karena kita tumbuh hidup berkembang di bangsa ini tentu dengan anak-anak ya, dengan masyarakat itu sangat penting, karena Hari Anak Nasional ini momentum yang sangat berharga. Baik kita melihat dari sisi refleksinya ya, mari kita otokritik juga gitu ya, bahkan mungkin yang terdekat lingkungan keluarga kita sendiri, bagaimana sih yang sudah mereka dapatkan ya, lalu situasi dan kondisi anak-anak kita sudah sampai mana. Ya, betul sekali bahwa perhatian kita terhadap anak-anak ini selain ya pemenuhan hak-haknya, yang itu bisa kita lihat, oh anak-anak kita sudah sekolah, anak-anak Indonesia terpenuhi misalnya hak kesehatannya, terpenuhi juga pengasuhannya, hak sipilnya gitu ya. Tapi bagaimana ya kita masih menyisakan persoalan-persoalan kekerasan, diskriminasi gitu ya. Kemudian persoalan eksploitasi, baru-baru saja kita mendengar kabar judi online juga merambah anak-anak gitu. Kemudian pornografi anak, dan terakhir yang baru saja kemarin di Hari Anak Nasional persis kita mendapat laporan dari Bareskrim anak-anak yang terlibat dalam prostitusi online. Nah, ini kan menunjukkan tantangan kita semakin kompleks ya. Sebetulnya dalam ruang pemenuhan hak saja kita masih menyisakan angka-angka yang belum merata di Indonesia. Contoh anak putus sekolah itu masih ada, kemudian capaian akte lahir anak juga itu belum 100% ya. Saya mengapresiasi kemarin OASE beserta Pak Presiden mengadakan acara puncak Hari Anak itu di Papua, karena kita masih menemukan angka 60% belum terpenuhi anak-anak hak akte lahir, hak sipil, dan itu hak dasar bagi mereka. Karena kalau mereka sekolah, mereka dibawa ke puskesmas misalnya, setidaknya kan yang ditanyakan pasti kakaknya ada enggak, akte lahirnya ada enggak, ini dari situ saja belum terpenuhi, bagaimana aspek-aspek lainnya ya. Nah ini tantangan kita seperti apa? Betul, satu pendekatan yang kita lakukan harus berbasis kewilayahan dalam rangka pemenuhan hak anak ini. Mungkin kalau kita melihat di Jakarta ya, di Jawa gitu, banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan. Aksesnya pun dari mulai jaring pengaman sosial misalnya ya, jaring pengaman pendidikan itu hampir sudah bisa diakses, tetapi di lingkup yang berbasis misalnya 3T, berbasis SDM-nya ya belum maksimal. Ini yang tentu saja menjadi catatan penting. Yang kedua, jangan lupa bahwa
kita menghadapi sebuah perubahan iklim yang luar biasa, sudah disampaikan baik berbasis SDGs ya maupun juga Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada perubahan iklim yang cukup drastis. Misalnya terkonfirmasi kalau di kita itu ada yang disebut kemarau ekstrim gitu ya, kemudian juga kebakaran hutan yang tidak kunjung usai, dan lain sebagainya. Tentu saja ini menyumbang angka-angka bagaimana kesejahteraan anak-anak kita itu sangat terancam dan menjadi kelompok rentan. Berikutnya adalah disrupsi global. Nah, ini juga menjadi tantangan yang harus kita jawab ya, karena ya kita menggunakan internet ini bukan untuk besok lusa, tapi hari ini. Sementara gitu ya, bukan hanya soal efektivitas, efisiensi, kita terbantu dalam berbagai situasi pekerjaan efisiensi itu, tetapi ada sisi lain ya, dua mata pedang ini harus betul-betul kita waspadai. Di satu sisi pemanfaatan dan di sisi lain adanya ancaman yang terkonfirmasi melalui situasi rentannya anak-anak di ranah daring, masuk dalam ranah eksploitasi, kejahatan online, dan bahkan cyber crime. Nah, ini beberapa hal ya, belum lagi mungkin anak-anak pasca bencana ya, situasi kerentanan yang orang tuanya menghadapi misalnya pinjol ya, kerentanan itu macam-macam Mbak. Bagaimana sih mereka yang terjerat pinjol, anak-anaknya terlantar misalnya, orang tuanya terjerat pidana, anak-anaknya terlantar, dan lain-lain. Sehingga beragam catatan itulah ya yang saya lihat tantangan kita sekaligus ke depan untuk senantiasa konsisten untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Oke. Gitu, Mbak. Jadi memang cukup kompleks Bu ya, tantangannya luar biasa sekali ya. Tadi dari segi pemerataan, lalu juga perubahan iklim dan disrupsi global, ini juga yang masih menjadi PR-PR kita ke depannya nih Bu ya. Lalu selama ini sampai saat ini nih Ibu melihat bagaimana nih peran dan kiprah KPAI juga ya untuk terus memastikan nih hak-hak anak bisa didapatkan oleh anak-anak Indonesia nih. Ya, kalau pengawasan jelas kita akan berlari ya, mengejar di mana gap itu. Kenapa pemerataan pembangunan ini tidak terselenggara dalam konteks perlindungan anak ya. Kita banyak sekali peluang-peluang yang dilakukan, contohnya pendekatan pengawasan itu selalu memetakan bagaimana pendekatan building approach gitu ya, sistem building approach dari segi misalnya regulasinya. Ya, persentase pemilik perda perlindungan anak itu belum 100% di Indonesia. Setidaknya terkonfirmasi di data kota kabupaten layak anak, itu juga belum semuanya ya, provinsi kota kabupaten memiliki pedoman bahkan aturan di tingkat daerahnya. Walaupun kita sudah bisa memastikan 80% punya. Tetapi misalnya dari 80% itu ada RAD-nya enggak yang lebih konkret kan gitu ya. Rencana aksi daerahnya jangan-jangan nggak ada, semuanya bikin lapangan. Bukan misalnya literasi edukasi ya, penguatan pengasuhan, lalu misalnya pemberantasan buta huruf gitu dan lain sebagainya. Ini kan situasi yang kadang-kadang ya gitu pemerintah daerahnya punya political will atau tidak. Kami bergerak untuk efektivitas pemerintah daerah. Yang kedua, tentu kebijakan dan regulasi yang kita punya di level nasional itu harus menjawab situasi dan kondisi hari ini. Contoh, salah satu tantangan disrupsi global itu adalah bagaimana penyelenggaraan sistem elektronik kita misalnya untuk anak-anak. Kami sedang mendorong RPP ya, rancangan peraturan pemerintah terkait itu dari Undang-Undang ITE. Contoh nih Pak, semua anak bisa mendownload ya apa yang mereka inginkan. Gitu. Ketika meregister, ada nggak konfirmasi kepada orang tua untuk boleh anak itu mendownload tersebut? Misalnya itu salah satu hal aja yang saya bilang sistem elektronik kita ini bagaimana ya, punya nggak komitmen kuat dari sisi dunia usahanya? Karena kita ini kok kayak given dihujani berbagai platform media. Nah, ternyata hari ini salah satunya kami ingin membangun sebuah regulasi yang komprehensif bahwa sistem elektronik ini harus berbasis penyelenggaraan perlindungan anak, setidaknya ada usia yang itu berpatokan dan juga ada konfirmasi kepada orang tua. Dan itu akan menjawab algoritma yang kadang-kadang hadir di media sosial kita tanpa konfirmasi. Kita itu butuh sepatu, bukan butuh rak buku, bukan butuh bola gitu. Tapi kan iklan itu nyelonong aja ya Mbak. Mending iklannya yang memang sesuai dengan usia kita. Nah, lagi-lagi fitur iklan ya itu kok
permainan tapi di dalamnya kamuflase jadi pornografi, bahkan judi online, bahkan mungkin anime-anime yang menunjukkan keseronokan ya, yang secara nilai dan etika di Indonesia itu tidak boleh anak-anak mengakses itu. Nah, kami tegas dalam hal ini supaya pengaturannya lebih bisa implementatif baik dalam tayangan atau media-media kita ya, termasuk media sosial tentu di dalamnya yang sangat sulit dikontrolnya, tetapi menjadi regulasi. Itu yang KPAI sedang memberikan masukan kepada pemerintah sekaligus advokasi. Dan di hilirnya ranah kasus memang ini kita juga karena menerima pengaduannya sampai bulan Juni saja kita sudah hampir 900 kasus. Yang tertinggi adalah anak korban kekerasan seksual. Di tahun 2023 kita menerima angka di 3.800 kasus ya. Tentu ini adalah tipikal kasus-kasus yang real time terjadi di tahun ini, hari ini gitu ya. Karena kita tidak ada seperti misalnya kalau di kementerian itu harus dari dinas dulu baru dikirim ke pusat. Kalau KPAI tidak, hari itu pengaduan maka hari itulah tertabulasi. Dan tipikal kasus ini juga yang memiliki hambatan-hambatan berarti. Contoh, dia sudah lapor polsek tapi tidak bergeming, dia sudah lapor juga ke dinas tapi tidak bergeming gitu ya, dan banyak varian lainnya. Bahkan yang kemarin kita tahu sudah lapor ke Polres ya di Bangka Belitung itu, di Belitung, tapi malah terjadi kekerasan seksual oleh oknum tersebut terhadap korban. Nah, hal-hal seperti ini yang sisi kedaruratan, kerentanan yang banjir ya, pengaduannya ke KPAI itu menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah ini masih perlu kita advokasi, masih perlu kita tingkatkan efektivitasnya, dan langkah-langkah kami adalah pengawasan. Ini sih beberapa yang kita lakukan dan bersumbangsi ya saya kira terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Iya. Dan tadi Ibu sampaikan memang butuh pengawasan yang lebih ketat lagi ya, bukan hanya dari KPAI tapi juga masyarakat, apalagi orang tua ya, untuk anak-anaknya begitu Ibu ya. Karena ini tadi seperti Ibu sampaikan ini banjir sekali ya, informasinya itu udah kanalnya itu udah jebol begitu ya. Ini kalau menurut Ibu sendiri apa nih yang bisa dilakukan sebagai orang tua ya untuk juga melindungi dan juga memberikan hak-hak anak ya itu bisa terpenuhi? Ya, keluarga dan kemudian rumah tangga ya, itu sebuah akademi yang tidak pernah ada wisuda, Mbak. Betul. Dia learning by doing, dia long term ya, bahkan long life education. Tentu di dalamnya pengasuhan. Pengasuhan ini sesuatu yang harus mengikuti perkembangan zaman. Dia harus update ya, skillnya ditingkatkan. Harus penuh dengan inovasi-inovasi, pengendalian gitu ya, penanggulangan di dalamnya. Bahkan ya internalisasi dan juga role of model. Kalau ini tidak diimplementasi, kita hanya berteori dan bahkan mohon maaf ya, peran gadget itu bukan pengganti ya, justru dia membantu, bukan menggantikan kelekatan dan pengasuhan yang harusnya dekat dengan anak. Di ranah keluarga, kami KPAI mencoba untuk bagaimana parenting berbasis digital itu menjadi implementasi di masyarakat, tetapi tidak menggantikan fungsi pengasuhan. Ini juga yang kadang-kadang kita juga heran ya, dengan usia anak 3 tahun, 2 tahun itu sudah diberikan gadget untuk cara dia menstimulasi anak untuk bermain. Padahal disitulah psikomotoriknya, lalu daya ingatan, lalu perkembangan otot dan segala macam anak gerak ya, itu sangat dieksplorasi secara fisik, bukan secara dunia maya. Dan secara tontonan misalnya. Ini juga yang harus menjadi prinsip-prinsip dalam pembinaan, pengembangan, edukasi parenting ya, orang tuaan, pengasuhan di dalam keluarga. Saya kira kondisi ini tidak bisa dibiarkan tergantung kembali, berpulang sukarela, tidak. Tapi intervensi negara dalam mendudukan pemenuhan hak anak di ranah pengasuhan positif itu memang harus dioptimalkan dan difasilitasi. Kami merekomendasikan ini baik ke BKKBN ya, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, untuk mari di ranah keluarga
kita kembalikan elemen vital sebagai kelompok yang paling dekat, paling erat ya, kelekatan kalau dalam bahasa undang-undang dengan anak, terutama di fase golden age 5 tahun ya, kemudian 12 tahun di pos-pos mereka sedang butuh pengasuhan utama dari orang tua, dan bahkan karena usia anak ini 18 tahun ke bawah, disitulah etape kehidupan yang tidak boleh luput ya, yang tidak boleh dipisahkan. Nah, situasi-situasi di luar itulah yang memperburuk, misalnya anaknya dititip dan orang tua memang harus bekerja niatnya juga untuk mencari nafkah buat anak, tapi pengasuhannya malah tercerabut ya. Ini dalam konteks inilah memang kita semua harus bekerja keras gitu untuk memastikan bahwa pengasuhan itu adalah pendidikan pertama buat anak, serta orang tua memikul tanggung jawab besar itu untuk segera dilakukan pembenahan, perbaikan, dan penyesuaian ya atas situasi dan kondisi yang turut membangun anak-anak kita jauh lebih baik, lebih berkarakter lagi. Kalau ranah keluarga memang menceritakan kita semua lah ya Mbak sebagai orang tua, sehingga ini juga himbauan buat kita, mata-mata hanya untuk orang lain. Iya betul sekali, memang basicnya di keluarga begitu Ibu. Tapi anak-anak juga harus paham juga ya hak-hak mereka, dan bagaimana juga kita harus mengajarkan mereka untuk melaporkan jika hak-hak mereka dilanggar. Ini ada nggak sih upaya atau cara juga KPAI untuk mengedukasi anak-anak Indonesia akan hak-hak mereka? Ya tentu, kami bahkan sudah ada safeguarding child untuk pelaporan, ya pengaduan, dan bahkan melaporkan gitu. Kami sudah punya panduannya bagaimana perlindungan pada anak-anak pembela HAM, diantaranya adalah mereka melaporkan dirinya atau melaporkan teman dan lingkungannya, ya karena ini kan di satu sisi butuh keberanian, di sisi lain perlu SOP perlindungannya gitu juga. Bukan hanya kita ingin mendengar laporan-laporan yang mungkin sifatnya main-main gitu ya kondisinya, maka harus kita pastikan SOP ini berjalan. Yang berikutnya di ranah edukasi, setiap kegiatan, aktivitas KPAI yang melibatkan publik itu diupayakan hak utama user gitu ya, penerima manfaat adalah anak. Tentu kami selalu melibatkan untuk suara-suara anak. Dalam masukan kami di dalam PAPSE ya, penyelenggara perlindungan anak di penyelenggaraan sistem elektronik, juga mendengar suara anak Mbak. Kami mengumpulkan anak-anak 34 provinsi by Zoom, sebenarnya apa yang kalian inginkan di ranah daring ini gitu. Jadi ini akan mempengaruhi keputusan nanti di RPP-nya ya, di rancangan peraturan pemerintah loh gitu. Dan mereka dengan sukacita mengatakan pada kita, di antaranya itu, Bu saya nggak mau ada iklan-iklan gak jelas masuk ke medsos saya gitu. Tapi ada juga Mbak, saya nggak mau, saya mau download harus register mama saya emailnya. Ngapain, saya kan rahasia Bu itu. Nah, rahasia anak itu kan juga ada privasi, tetapi tentu ukurannya adalah prinsip perlindungan, bukan melegalkan sesuatu yang tidak pas buat anak ya, yang misalnya sifat kekerasan, pornografi dan lain sebagainya. Ini semuanya sedang kami akomodasi, dan juga dalam berbagai hal lainnya tentu, misalnya sarana prasarana di desa, di kecamatan. Kenapa sih kok lebih banyak bangunan-bangunan yang gede-gede itu buat apa ya Bu? Emang kalian maunya apa? Ya kami ingin taman bermain lah Bu. Emangnya saya kalau mau ayunan itu harus selalu ke kota katanya. Di pinggir sawah dibuatkan, saya pengen ayunan. Nah, hal seperti itu yang kami integrasikan dengan Kemendes gitu ya. Yang kami integrasikan dengan misalnya termasuk rumah ibadah. Itu tidak boleh misalnya sepi di pojokan tidak ada CCTV dan lain sebagainya. Untuk masjid-masjid misalnya gereja yang itu masih terjangkau pengamanan dan lain sebagainya, itu ya juga yang kami coba implementasi. Nah untuk itu manfaat utama yang dirasakan anak, saya menghimbau seluruh kementerian lembaga juga dunia usaha juga sangat mendengar apa pendapat anak gitu ya, termasuk di sekolah. Aturan-aturan tuh Mbak kemarin masih ada anak yang protes, Bu emang kalau rambut dipotong harus 1 sen. Iya, saya kan dibully jadi kayak ABCD katanya, ABRI bukan cepak doang maaf nih. Karena kan nggak ada di undang-undang harus 1 senti. Saya bilang justru harus didengar dari kalian, ngasih masukan kepada kepala sekolah dan rapat guru.
Ya saya nggak pernah ditanya, ya kamu nggak masuk kali atas itu, saya bilang gitu kan. Nah ini menarik kan, anak-anak itu idenya brilian. Gitu kita ciptakan yang lebih komunikatif, dialogis, dan implementasinya saya yakin 100% itu bukan hanya aturan di atas kertas, karena mereka dilibatkan, partisipatoris, dan itu hak mereka ya untuk kita dengar. Jadi itu sih diantaranya KPAI membuka kanal-kanal itu dalam berbagai sektor dan selalu melibatkan suara anak untuk keputusan-keputusan penting. Iya, betul sekali ya. Dan memang baik sekali dan benar sekali kalau kita mau mendengarkan suara-suara anak, apalagi anak-anak Indonesia saat ini tuh kritis-kritis ya Bu ya. Dan kadang-kadang di luar beyond our di luar apa imajinasinya mereka bisa keluarkan gitu. Ini luar biasa. Dan Ibu Ai Mariyati Sholihah, terima kasih sekali ya untuk waktunya ini, karena waktunya yang cukup terbatas sekali, padahal seru banget ya ngobrol nih soal anak-anak Indonesia yang luar biasa kerennya nih ya. Berharap di Hari Anak Indonesia ini apa nih terakhir mungkin harapan Ibu Ai? Ya. Saya pun sangat senang nih baru di RRI VOA ini ya. Semoga ke depan semakin rutin kita. Pertama tentu harapan kami adalah menjadi orang tua yang berdedikasi tinggi untuk anak-anaknya. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, kita di berbagai lembaga ya, baik itu di sekolah, kementerian lembaga, baik itu juga di media massa, dan tentu saja kalau pentahelik ini ada dunia usaha dan lain sebagainya, mari kita sama-sama untuk melihat kembali ke dalam, sudahkah gitu ya lembaga yang kita diami ini memberikan dukungan terhadap perlindungan anak. Jangan jauh-jauh, kita ini punya karyawan yang hamil, mereka kadang-kadang punya anak dan segala macam, itu kita lengkapi tempat kita masing-masing. Oh, belum ada daycare-nya, belum ada misalnya tempat yang laktasi dan lain sebagainya. Itu sangat memberi dukungan pada tumbuh kembang pertama anak-anak kita. Karena ibu bekerja hari ini sudah bukan pilihan ya, mereka memiliki hak gitu untuk memiliki kesejahteraan itu. Berikutnya tentu harapan kami adalah situasi dan kondisi kasus-kasus hari ini yang terus menghujani, mari kita harus aware ya, memiliki responsibilitas lembaga laporan, layanan, pengaduan, itu tidak mendudukan kasus-kasus ini menumpuk gitu, tidak tersampaikan dan lain sebagainya. Tetapi ini harus ditangani, harus diselesaikan. Karena animo pengaduan hari ini itu justru menjadi awareness bagi kita. Bukan kita melihat, oh makin banyak pengaduan, makin jelek nih bangsa ini. Tidak demikian. Karena undang-undang PPKS misalnya ya, undang-undang KIA, kesejahteraan ibu dan anak, itu sudah menjadi sebuah pemasyarakatan mainstream pelindungan anak. Sehingga pasti ada dampak-dampak pelaporan, masyarakat memiliki kepedulian. Nah, kita sebagai teman-teman yang bergerak di isu perlindungan anak, terutama pemerintah daerah, harus membangun sebuah kekuatan yang sinergi. Dan kita harus lanjutkan mimpi anak-anak kita untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan. Oke. Terima kasih Ibu Ai Mariyati Sholihah ya untuk hari ini yang luar biasa, dan semoga harapan Ibu juga menjadi harapan kita semua dan ini bisa terwujud ya di Indonesia nih untuk 2045 ya, Indonesia emas nih Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu Ai, salam sehat ya selalu dan semangat nih Ibu ya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Ai Mariyati Sholihah, ini selaku Ketua KPAI Pusat, ini terkait peringatan Hari Anak Nasional ke-40. Voice of Indonesia.